Watashi tachi wa kyou koko ni irasemaste ureshii desu. Hajimemashite, Atiko to moshimasu. Kyou wa minna de tanoshiku iso ni sugosou to omoteimasu. Yoroshiku. Dia berkampanye sendirian dengan penuh keberanian. Tubuhnya kecil mungil, tapi keberanian yang besar terpancar dalam senyumannya yang tanpa ragu. Mbak Siti Atikoh memang perempuan yang luar biasa. Dia berani jalan sendiri, berkeliling sendiri, menyapa masyarakat sendirian. Di panggung itu, di atas panggung itu dia berdiri sendirian, berpidato dengan lantang, mempesona puluhan ribu masyarakat yang sengaja datang untuk menjumpainya. Mbak Atikoh adalah bintang tak terduga dari kampanye. Secara undang-undang masih harus dibereskan tingkat nasional. Sekarang bagaimana dengan DKI, mulai tahun ini kita alokasikan dana khusus untuk guru PAUD. Dan kita ingin nanti makin hari makin besar, dan kita ingin fasilitas, bukan hanya kesejahteraan gurunya yang kita tingkatkan, tetapi juga kondisi PAUD-nya kita tingkatkan, terutama PAUD-PAUD di daerah-daerah yang hari ini masyarakatnya masih belum sejahtera, karena harapan perubahan ada pada anak-anak mereka. Saya suka langganan majalah. Saya suka cerita-cerita di majalah Bobo, di majalah Hai. Kalau hari apa mungkin datang itu majalah Hai. Kan ceritanya cerita anak-anak ini. Penulis favorit saya lebih banyak Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Bukan cuma sosok capres-cawapresnya, para istri yang otomatis akan mendampingi mereka menuai atensi publik, termasuk yang belakangan ramai dibandingkan adalah sosok istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, dan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati. Ferry Farhati, pasalnya kedua wanita hebat ini rupanya sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada dengan rekam jejak pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, jika membandingkan riwayat pendidikan dari Siti Atikoh dan Ferry Farhati, kira-kira siapa yang akan lebih unggul? Riwayat pendidikan Siti Atikoh Supriyanti adalah sebagai berikut. Istri Ganjar Pranowo ini lahir pada 25 November 1971 di Purbalingga, Indonesia, dan telah menikah selama 24 tahun. Dari pernikahan tersebut, Siti Atikoh dan Ganjar dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zinadin Alam Ganjar. Namun, sebelum menikah, Siti Atikoh diketahui pernah menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian, setelahnya Siti Atikoh meneruskan studi ke jenjang S2 Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, Jepang semasa menempuh pendidikan S1. Itulah Siti Atikoh pertama kali bertemu dengan Ganjar, yang merupakan kakak tingkatnya dengan selisih 3 tahun pada tahun 94. Siti Atikoh dan Ganjar saling berkenalan selama melaksanakan KKN di Desa Bamtir, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Istri Capres nomor urut 3 tersebut bahkan sempat viral beberapa waktu lalu karena handal dalam berpidato dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jepang dan Inggris. Dalam acara Asosiasi Studi di Jepang di Indonesia, ASJ International Symposium and Seminar on Japan Studies in Indonesia, pidato Ibu Muhammad Zinadin Alam Ganjar itu pun disambut riuh tepuk tangan peserta forum annual. Acara bertemakan Human Security Issues Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia. Itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, Jateng, 7 Desember 2023. Atikoh merupakan Dewan Kehormatan Asosiasi Studi Jepang di Indonesia. Dan selanjutnya, riwayat pendidikan Ferry Farhati, istri Anies. Dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada 6 Agustus 1971, Ferry diketahui menikah dengan Anies Baswedan sejak tahun 96 dan kini telah dikaruniai 4 orang anak. Seperti Siti Atikoh, Ferry diketahui telah menamatkan pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
Sebelumnya dinikahi Anis lalu pada 2002, Ferry melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana untuk program studi Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Selama pendidikan S2 inilah, Ferry sempat mengabdi sebagai teaching assistant, mendapatkan beasiswa dari Philanthropic Educational Organization dan American Indonesian Cultural and Educational Foundation. FIS sempat menjalani internship di The Club County Women, Infant and Children yang kemudian mendorongnya untuk menekuni bidang parenting education di New York. Tapi sayangnya ada sedikit celah dalam merekam jejak Ferry Far. Seperti dilansir dari berbagai sumber, Ferry sempat tersangkut skandal dana hibah PAUD. Menjadi gubernur kala Anies menjadi gubernur Jakarta, Anies secara sadar pernah memberikan dana hibah sebesar 40 miliar kepada Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. Bukan cuma sosok capres-cawapresnya, para istri yang otomatis akan mendampingi mereka menuai atensi publik, termasuk yang belakangan ramai dibandingkan adalah sosok istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, dan istri Anies Baswedan, Ferry Farhati. Ferry Farhati, pasalnya kedua wanita hebat ini rupanya sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada dengan rekam jejak pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, jika membandingkan riwayat pendidikan dari Siti Atikoh dan Ferry Farhati, kira-kira siapa yang akan lebih unggul? Riwayat pendidikan Siti Atikoh Supriyanti adalah sebagai berikut. Istri Ganjar Pranowo ini lahir pada 25 November 1971 di Purbalingga, Indonesia, dan telah menikah selama 24 tahun. Dari pernikahan tersebut, Siti Atikoh dan Ganjar dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Sinadin Alam. Ganjar, namun sebelum menikah, Siti Atikoh diketahui pernah menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kemudian setelahnya Siti Atikoh meneruskan studi ke jenjang S2 Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, Jepang semasa menempuh pendidikan S1. Itulah Siti Atikoh pertama kali bertemu dengan Ganjar yang merupakan kakak tingkatnya dengan selisih 3 tahun pada tahun 94. Siti Atikoh dan Ganjar saling berkenalan selama melaksanakan KKN di Desa Bantir, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Istri Capres nomor urut 3 tersebut bahkan sempat viral beberapa waktu lalu karena handal dalam berpidato dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jepang dan Inggris. Dalam acara Asosiasi Studi di Jepang di Indonesia, ASJ International Symposium and Seminar on Japanese Studies in Indonesia, pidato Ibu Muhammad Sinadin Alam Ganjar itu pun disambut riuh tepuk tangan peserta forum annual. Acara bertemakan Human Security Issues Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia. Itu dilaksanakan di Kompleks Universitas Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.